Formasi jabatan analis kebakaran ahli pertama. 1. Seorang analis kebakaran ahli pertama sedang mengkaji pembagian wewenang penyelenggaraan sub-urusan kebakaran. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, manakah yang merupakan wewenang pemerintah pusat dalam penyelenggaraan sub-urusan kebakaran? A. Penetapan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran. B. Penyediaan infrastruktur proteksi kebakaran di daerah. C. Penyelenggaraan pelatihan pemadam kebakaran tingkat dasar. D. Pemberian izin usaha jasa pemasangan alat pemadam kebakaran. E. Pelaksanaan operasi pemadaman kebakaran di tingkat kabupaten kota. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, penetapan standar kualifikasi personil pemadam kebakaran merupakan wewenang pemerintah pusat. Pemerintah pusat bertanggung jawab untuk menetapkan standar yang berlaku secara nasional, sementara wewenang lainnya yang disebutkan dalam pilihan jawaban merupakan tanggung jawab pemerintah daerah provinsi atau kabupaten kota. 2. Dalam analisis teori segitiga api, seorang analis kebakaran ahli pertama menemukan bahwa suatu kebakaran tidak dapat padam meskipun bahan bakar telah diisolasi. Apakah kemungkinan penyebab utama dari fenomena ini? A. Adanya reaksi berantai. B. Suhu yang masih di atas titik nyala. C. Oksigen yang masih mencukupi. D. Bahan bakar yang bersifat piroforik. E. Radiasi panas dari material sekitar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa meskipun bahan bakar telah diisolasi, api masih dapat bertahan jika suhu masih berada di atas titik nyala. Hal ini terjadi karena komponen suhu dalam segitiga api masih terpenuhi, memungkinkan terjadinya reignition atau penyalaan kembali jika ada sumber bahan bakar atau oksigen yang baru. Penurunan suhu di bawah titik nyala adalah kunci untuk memastikan api benar-benar padam. 3. Analis kebakaran ahli pertama sedang melakukan pemeriksaan gedung bertingkat tinggi. Manakah dari berikut ini yang bukan termasuk dalam checklist pemeriksaan gedung standar? A. Kondisi sistem sprinkler otomatis. B. Ketersediaan dan kondisi apar. C. Fungsi sistem deteksi dan alarm kebakaran. D. Kualitas furnitur di ruang kerja. E. Kondisi sarana jalan keluar darurat. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam checklist pemeriksaan gedung standar untuk keselamatan kebakaran, fokus utama adalah pada sistem proteksi kebakaran aktif dan pasif. Kualitas furnitur di ruang kerja, meskipun dapat mempengaruhi penyebaran api, bukan merupakan bagian dari checklist pemeriksaan gedung standar untuk keselamatan kebakaran. Item-item lain yang disebutkan merupakan komponen penting dalam pemeriksaan keselamatan kebakaran gedung. 4. Seorang analis kebakaran ahli pertama sedang menganalisis sistem pipa tegak pada sebuah gedung pencakar langit. Berdasarkan Permenpu Nomor 26 Tahun 2008, berapakah tekanan minimum yang harus tersedia pada katup selang terjauh untuk sistem pipa tegak kelas 3? A. 4,5 bar. B. 6,9 bar. C. 7,5 bar. D. 8,6 bar. E. 10,3 bar. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan Permenpu Nomor 26 Tahun 2008, tekanan minimum yang harus tersedia pada katup selang terjauh untuk sistem pipa tegak kelas 3 adalah 6,9 bar. Tekanan ini diperlukan untuk memastikan bahwa air dapat mencapai lantai tertinggi dengan kekuatan yang cukup untuk pemadaman kebakaran efektif. 5. Dalam analisis sistem sprinkler otomatis, analis kebakaran ahli pertama menemukan bahwa beberapa kepala sprinkler tidak berfungsi saat diuji. Apakah kemungkinan penyebab utama dari masalah ini? A. Tekanan air yang terlalu tinggi. B. Katup kontrol utama tertutup sebagian. C. Suhu aktivasi sprinkler terlalu rendah. D.
Jarak antar sprinkler terlalu dekat. E. Korosi pada saluran pipa distribusi. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa katup kontrol utama yang tertutup sebagian dapat menyebabkan aliran air yang tidak mencukupi ke seluruh sistem, mengakibatkan beberapa kepala sprinkler tidak berfungsi saat diuji. Hal ini sering terjadi akibat kesalahan manusia atau pemeliharaan yang tidak tepat. Penting bagi analis kebakaran untuk memastikan bahwa semua katup kontrol dalam posisi terbuka penuh selama pemeriksaan rutin. 6. Analis kebakaran ahli pertama sedang mengevaluasi pompa pemadam kebakaran di sebuah kompleks industri. Berapa lama waktu minimal pengujian kinerja pompa pemadam kebakaran berdasarkan standar NFPA 25? A. 30 menit. B. 45 menit. C. 60 menit. D. 90 menit. E. 120 menit. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan standar NFPA 25, waktu minimal pengujian kinerja pompa pemadam kebakaran adalah 60 menit. Pengujian ini dilakukan untuk memastikan bahwa pompa dapat beroperasi secara berkelanjutan selama periode waktu yang cukup lama dalam kondisi darurat kebakaran. Selama pengujian, performa pompa, termasuk tekanan dan aliran air, harus dipantau dan dicatat. 7. Seorang analis kebakaran ahli pertama menemukan bahwa sebuah gedung perkantoran menggunakan APAR jenis ABC. Untuk jenis kebakaran apakah APAR ini tidak sesuai? A. Kebakaran kertas. B. Kebakaran minyak goreng. C. Kebakaran peralatan listrik. D. Kebakaran logam magnesium. E. Kebakaran plastik. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa APAR jenis ABC efektif untuk kebakaran kelas A, bahan padat seperti kertas, kayu, plastik kelas B, cairan mudah terbakar seperti minyak dan kelas C, peralatan listrik bertegangan. Namun, APAR jenis ini tidak sesuai untuk kebakaran kelas D yang melibatkan logam mudah terbakar seperti magnesium. Kebakaran logam memerlukan APAR khusus dengan bahan pemadaman kering yang dirancang untuk logam. 8. Dalam analisis sistem deteksi dan alarm kebakaran, analis kebakaran ahli pertama menemukan bahwa alarm sering berbunyi tanpa adanya kebakaran. Apakah penyebab paling mungkin dari false alarm ini? A. Baterai cadangan yang lemah. B. Sensitivitas detektor yang terlalu tinggi. C. Kabel sistem yang teroksidasi. D. Pemasangan detektor yang terlalu jauh dari sumber potensial kebakaran. E. Panel kontrol yang rusak. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa sensitivitas detektor yang terlalu tinggi sering menjadi penyebab utama false alarm pada sistem deteksi dan alarm kebakaran. Detektor yang terlalu sensitif dapat merespon terhadap perubahan kecil dalam lingkungan seperti debu, uap, atau perubahan suhu yang normal, menyebabkan alarm berbunyi tanpa adanya kebakaran yang sebenarnya. Penyesuaian sensitivitas detektor sesuai dengan kondisi lingkungan adalah langkah penting dalam mengurangi false alarm. 9. Analis kebakaran ahli pertama sedang mengevaluasi sistem ventilasi mekanik dan pengendalian asap di sebuah mal. Berapa lama waktu minimal sistem ini harus dapat beroperasi dalam kondisi kebakaran menurut standar internasional? A. 30 menit. B. 60 menit. C. 90 menit. D. 120 menit. E. 180 menit. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut standar internasional seperti NFPA 92, sistem ventilasi mekanik dan pengendalian asap harus dapat beroperasi minimal selama 120 menit 2 jam dalam kondisi kebakaran. Waktu ini dianggap cukup untuk memungkinkan evakuasi penghuni dan operasi pemadaman kebakaran oleh petugas pemadam kebakaran. Sistem harus dirancang dan diuji untuk memastikan ketahanannya selama periode ini. 10. Dalam analisis pasangan konstruksi tahan api,
analis kebakaran ahli pertama menemukan penggunaan material Intumes Chen Coating. Apa fungsi utama dari material ini? A. Mempercepat proses pemadaman api. B. Mengurangi penyebaran asap. C. Meningkatkan kekuatan struktur bangunan. D. Mengembang saat terkena panas untuk melindungi struktur. E. Meningkatkan konduktivitas termal struktur. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa fungsi utama Intumes Chen Coating adalah mengembang saat terkena panas untuk melindungi struktur. Ketika terpapar suhu tinggi akibat kebakaran, lapisan ini akan mengembang hingga beberapa kali lipat ketebalannya, membentuk lapisan isolasi yang melindungi material di bawahnya dari api. Hal ini memperlambat pemanasan struktur dan mempertahankan integritasnya lebih lama selama kebakaran. 11. Seorang analis kebakaran ahli pertama sedang mengevaluasi partisi penghalang asap di sebuah gedung perkantoran. Berapa lama minimal partisi ini harus mampu menahan penyebaran asap menurut standar internasional? A. 15 menit. B. 30 menit. C. 45 menit. D. 60 menit. E. 90 menit. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut standar internasional seperti IBC International Building Code partisi penghalang asap minimal harus mampu menahan penyebaran asap selama 30 menit. Waktu ini dianggap cukup untuk memungkinkan evakuasi aman dan memberi waktu bagi petugas pemadam kebakaran untuk merespon. Partisi harus diuji dan bersertifikasi untuk memenuhi standar ini. 12. Analis kebakaran ahli pertama sedang mengkaji penggunaan bahan pelapis interior dalam sebuah gedung. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan kriteria penting dalam pemilihan bahan pelapis interior tahan api? A. Indeks penyebaran api. B. Indeks pengembangan asap. C. Toksisitas saat terbakar. D. Ketahanan terhadap abrasi. E. Kemampuan self-extinguishing. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa dalam konteks keselamatan kebakaran, ketahanan terhadap abrasi bukan merupakan kriteria utama dalam pemilihan bahan pelapis interior tahan api. Fokus utama adalah pada karakteristik yang berkaitan langsung dengan perilaku bahan saat terbakar, seperti indeks penyebaran api, pengembangan asap, toksisitas, dan kemampuan self-extinguishing. Ketahanan terhadap abrasi lebih relevan untuk durabilitas umum bahan, bukan untuk kinerja tahan api. 13. Dalam analisis sarana jalan keluar, analis kebakaran ahli pertama menemukan bahwa lebar efektif tangga darurat kurang dari standar yang ditetapkan. Berapa lebar minimum tangga darurat untuk bangunan dengan okupansi lebih dari 50 orang menurut NFPA 101? A. 90 cm. B. 112 cm. C. 122 cm. D. 132 cm. E. 144 cm. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa menurut NFPA 101, Life Safety Code, lebar minimum tangga darurat untuk bangunan dengan okupansi lebih dari 50 orang adalah 122 cm 44 inci. Lebar ini dianggap cukup untuk memungkinkan evakuasi yang efisien dan aman, termasuk kemungkinan 2 orang berjalan berdampingan atau petugas pemadam kebakaran yang membawa peralatan berpapasan dengan orang yang dievakuasi. 14. Seorang analis kebakaran ahli pertama sedang mengevaluasi sistem pencahayaan darurat di sebuah gedung pertunjukan. Berapa lama minimal sistem ini harus dapat beroperasi setelah kegagalan daya utama? A. 30 menit. B. 60 menit. C. 90 menit. D. 120 menit. E. 180 menit. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa berdasarkan standar internasional seperti IEC 60598-222, sistem pencahayaan darurat harus dapat beroperasi minimal selama 90 menit setelah kegagalan daya utama.
Waktu ini dianggap cukup untuk memungkinkan evakuasi yang aman dan memberikan waktu bagi petugas darurat untuk merespon dan melakukan operasi penyelamatan jika diperlukan. 15. Dalam persiapan penyuluhan kebakaran, analis kebakaran ahli pertama harus memilih metode komunikasi yang paling efektif. Manakah dari berikut ini yang bukan merupakan prinsip komunikasi efektif dalam penyuluhan kebakaran? A. Menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami. B. Menyertakan demonstrasi praktis penggunaan alat pemadam. C. Menggunakan statistik dan data teknis yang kompleks. D. Melibatkan audiens dalam diskusi interaktif. E. Menggunakan alat bantu visual seperti video dan infografis. Kunci jawaban yang paling tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari soal di atas, yaitu bahwa penggunaan statistik dan data teknis yang kompleks bukan merupakan prinsip komunikasi efektif dalam penyuluhan kebakaran, terutama untuk audiens umum. Pendekatan ini dapat membingungkan dan mengurangi penyerapan informasi penting. Metode yang lebih efektif melibatkan penggunaan bahasa sederhana, demonstrasi praktis, diskusi interaktif, dan alat bantu visual.